Halo, masih bersama saya Intan Eliana di video pembelajaran mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Untuk pertemuan 3 kali ini, kita akan membahas tentang teknik penulisan berita. Yang sebelumnya bicara tentang berita, kali ini kita akan bicara tentang teknik penulisan berita. Teknik penulisan berita. Baik, sebelum kalian menulis berita, alangkah lebih baiknya mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dari penulisan berita. Yang pertama, pastikan mengantongi sejumlah informasi dari hasil liputan peristiwa atau kejadian yang aktual. Jadi, paling tidak ada hasil liputan, reportasi maupun wawancara langsung dengan orang yang menjadi pendukung atas berita yang Anda tulis nanti. Nah, di tahap ini Anda harus mengumpulkan data dari lapangan sebanyak-banyaknya dan jangan lupa ada perangkat yang menjadi pendukung harus dipakai. Antara lain contohnya seperti alat rekam, foto, video, atau catatan yang Anda anggap bisa dijadikan sebagai alat untuk mengambil informasi secara akurat. Baik, untuk kedua, langkah berikutnya, berita ditulis dengan rumus 5W1H agar berita itu lengkap, akurat, dan sekaligus memenuhi standar teknik dari jurnalistik. Selain bicara tentang reportasi, hasil liputan, sudah masuk ke dalam penulisan. Untuk langkah kedua, berita ditulis dengan rumus 5W1H agar berita itu lengkap, akurat, dan sekaligus memenuhi standar teknik jurnalistik. Nah, untuk 5W1H ini terdiri dari what atau apa, peristiwa apa yang akan dilaporkan kepada halayak, lalu who, siapa yang menjadi pelaku dalam peristiwa itu, lalu when, kapan peristiwa itu terjadi, tahun, bulan, minggu, hari, atau bahkan ditulis dengan menggunakan menit. Where, di mana peristiwa itu terjadi, why, mengapa peristiwa itu sampai terjadi, dan how, bagaimana jalannya peristiwa atau bagaimana cara menanggulangi peristiwa tersebut. Oke, untuk langkah berikutnya yang ketiga adalah kumpulkan berita dengan mencari informasi langsung di lokasi peristiwa atau kejadian serta melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait. Jadi setelah kalian menulis mengetahui 5W1H, kalian bisa menambahkan informasi dengan melakukan wawancara. Keempat, susun berita berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Lalu kelima, tentukan judul yang singkat dan menarik. Judul juga harus mempunyai syarat paling tidak singkat padat ya, relevan, lalu fungsional, formal, representatif, atau judul tersebut mewakili dan mencerminkan dari berita, lalu menggunakan bahasa baku, dan harus lebih spesifik atau menggunakan kata-kata khusus. Masuk ke bagian teras berita. Teras berita atau biasa kita sebut dengan lead adalah paragraf pertama yang memuat fakta atau informasi terpenting dari keseluruhan uraian berita. Karya latihan wartawan atau KLW di Jakarta di PWI Persatuan Wartawan Indonesia berhasil merumuskan 10 pedoman penulisan teras berita. Yang pertama adalah teras berita yang menepati alinea pertama atau paragraf pertama itu harus mencerminkan pokok berita terpenting. Alinea atau paragraf itu dapat terdiri dari satu kalimat yang memang menjadi kesatuan yang penting. Lalu yang kedua adalah teras berita dengan mengingat sifat bahasa Indonesia jangan mengandung lebih dari 30-40 perkataan. Jadi cukup hal-hal yang menjadi penting dalam penyajian awal. Teras berita harus ditulis baik-baiknya. Singkat, sederhana, susunan bahasanya memenuhi prinsip ekonomi bahasa. Dibolehkan memuat lebih dari satu unsur 5W1H. Lalu yang keempat, hal yang tidak begitu mendesak berfungsi sebagai pelengkap. Hendaknya dimuat dalam badan berita atau body. Lalu yang kelima, teras berita lebih baik mengutamakan unsur apa atau what. Contohnya adalah penataran wartawan ibu kota dibuka resmi oleh Gubernur DKI Jakarta Sutioso di Safari Garden Cisarua Bogor Selasa pagi.
Kepada wartawan ibu kota, Sutioso meminta agar wartawan ikut aktif melakukan pengawasan sosial secara kritis dan membangun. Tanpa adanya kritik, bisa saja pembangunan akan macet di tengah jalan, ujarnya tegas. Seperti itu untuk contoh teras berita kuat. Oke, yang berikut keenam, teras berita juga dapat dimulai dengan unsur siapa. Lalu ketujuh, teras berita jarang menonjolkan unsur kapan atau when, kecuali bila unsur itu punya makna khusus dalam berita tersebut. Kedelapan, bila harus memilih dari dua unsur atau tempat atau waktu, maka pilihlah unsur tempat baru waktu. Kesembilan, unsur lainnya, yakni bila mana dan mengapa diuraikan pada badan berita. Yang ke-10, teras berita dapat dengan kutipan pernyataan seseorang asalkan kutipan itu tidak berupa kalimat panjang. Jadi bisa di sini di unsur 5W1H salah satunya bisa masuk ke dalam teras berita. Kalau kalian mau menulis teras berita, biasanya penulisan untuk teras berita beda penulisannya. Dan mudah-mudahan kalian paham dan coba untuk menulis dan belajar di rumah. Terima kasih, stay healthy. Ketemu lagi di pertemuan keempat untuk selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap memakai masker dan belajar menulis berita di rumah ya. Setelah kalian melihat video pembelajaran yang tadi disampaikan mengenai teknik penulisan berita, saatnya kalian harus bisa menulis berita dengan baik dengan unsur-unsur yang tadi ada di video pembelajaran. Ada kata-kata dari saya. Kalau engkau tidak punya waktu untuk membaca, engkau tidak punya waktu untuk menulis. Mudah saja. Membaca adalah pusat kreatif kehidupan seorang penulis. Jadi, sering-sering belajar untuk menulis di rumah. Dasar-dasar jurnalistik membantu kalian untuk membuat sebuah penulisan yang lebih baik lagi. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.